Monggo Bu Ase. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ase. Apa kabarnya Ibu Ase? Alhamdulillah, Bu Wiwi. Saya dalam keadaan sehat. Oh iya Bu Ase. Bagaimana kabarnya keluarga di rumah dan anak-anak di rumah Bu Ase? Ya, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat. Baik-baik saja, Bu. Kemudian siswa-siswi di SMA gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik, aman. Ya. Tapi ya seperti itu, Bu. Kan setiap pembelajaran di sekolah mesti ada hal yang berbeda, Bu. Karena karakter siswa kan berbeda-beda ya, Bu ya. Iya, pasti setiap pembelajaran tidak lepas dari interaksi Ibu dengan siswa yang menarik, yang eh, mohon maaf Ibu, Ase ada masalah apa ya? Iya Bu Wiwi, saya memang sedang dalam sedikit apa ya, ada masalah di kelas Bu. Apakah Bu Wiwi ada waktu Bu? Saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi saat ini di kelas Bu. Oh iya Bu, tentu saja Bu Ase. Alhamdulillah untuk siang hari ini saya kebetulan sedang longgar. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Ibu harapkan setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi Bu Wiwi. Ya. Oh ya, gitu ya Bu, tentu saja boleh. Saya senang berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya Ibu itu apa? Jadi begini Bu Wiwi, saat pembelajaran di dalam kelas itu saya menemukan ada beberapa anak yang Mm-mm. kurang antusias Bu, kurang aktif di Oh ya. kelas dalam pembelajaran. Mm-mm. Misalkan diskusi itu hanya sebagian yang istilahnya mau berdiskusi, yang sebagian hanya monoton, istilahnya Oh menunggu ya. jawaban dari hasil diskusi Oh. temannya. Mm-mm. Terus ada juga siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi saya Bu gitu. Terus apa ya, ada juga beberapa yang tidak mengumpulkan tugas itu tepat waktu Bu, jadi Oh harusnya gitu. hari ini dikumpulkan tuh molor sampai 3 hari gitu Oh baru ya. dikumpulkan. Oh, gitu. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu penyebab murid Ibu apa itu kurang kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran, kurang memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan saat mengerjakan tugas dikumpulkan tidak tepat waktu. Itu penyebabnya apa Ibu? Iya Bu Wiwi, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa seperti itu, tapi saya juga uh, gimana ya Bu ya, masih bingung cara solusinya Bu, makanya saya ingin Eh, berdiskusi dengan jenengan. oh iya. Oh, kalau begitu anu Bu, kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi Ibu? Iya Bu Wiwi, saya menanyakan waktu itu kepada beberapa anak ya Bu ya, Mm-mm. yang kenapa anak tersebut merasa bosan gitu, terus jawabannya anak tersebut karena pelajarannya monoton Bu kayak gitu, Oh terus gitu. saya lebih dominan di kelas kayak gitu, terus apa namanya, terus saya juga hanya metodenya ceramah kayak gitu, Oh terus gitu udah ya. gitu sehingga siswa tuh kayak kurang aktif, terus Hmm. pembelajaran dalam pembelajaran tuh saya tidak memberikan kesempatan Bu kepada siswa-siswa untuk apa ya, berinteraksi atau dan juga bertanya Bu Wiwi di Oh gitu. kelas itu, jadi kayak istilahnya ya sudah kayak gitu, jadi anak tuh tidak diberi saya kesempatan, tidak diberi kesempatan oleh saya untuk bertanya di kelas. Terus kemudian siswa tersebut jadi sulit memahami pelajaran Bu, itu dikarenakan siswa belum sarapan Bu, jadi kalau misalkan pas jam pagi itu uh,
mengerti Mas, apa yang kurang ini, terus pada diem kayak gitu, padahal mereka tuh nggak mengerti gitu. Terus saya penasaran gitu kan, Iya, setiap ditanya seperti itu iya. mereka diam gitu, ternyata pas saya tanyakan lain waktu gitu, ternyata yaitu tadi alasannya belum sarapan, jadi belum bisa pikir gitu kan. Terus apa, sehingga anak-anak tidak fokus dalam apa namanya, pembelajaran kayak gitu. Oh, Terus gitu. selanjutnya yang terlambat mengerjakan tugas itu istilahnya molor waktunya kayak gitu Bu, itu karena alasan mereka itu karena tugas yang diberikan terlalu banyak Bu. Hmm, Jadi apa ya, terus mereka bingung Bu, karena yang saya tugaskan misalkan harus bentuk ini gitu loh, jadi tidak iya. sesuai dengan bakat dan minat peserta didik itu Bu. Kira-kira kemarin yang saya tanyakan kepada peserta didik alasannya itu seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi siswa merasa bosan, pembelajaran yang monoton, kemudian sehingga membuat siswa kurang aktif, siswa apa itu eh, tidak fokus karena belum sarapan dan siswa terlambat pengumpulan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu itu terlalu banyak. Jadi harapan Ibu AC dalam proses pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu? Harapan saya saat proses pembelajaran, saya ingin membuat kelas itu lebih nyaman Bu. Jadi istilahnya anak itu lebih gimana ya, eh, terus menyenangkan, terus istilahnya jadi siswa tersebut aktif Bu Oh di ya. kelas, dan eh, bisa memahami itu, lebih mudah memahami materi Oh gitu kan. Terus gitu. tugas yang saya berikan juga siswa dapat mengumpulkan apa ya namanya, tugas tepat waktu, tidak tidak sesuai jadwal lah istilahnya, tidak molor molor lagi kayak gitu Bu. Itu harapan Oh saya Bu. iya, baiklah Ibu. Eh, Setelah Ibu Asti memahami permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi itu gimana Ibu? Yang akan saya lakukan adalah merancang perangkat pembelajaran yang menarik Bu, Iya, inovatif, kreatif ya. Misalkan menggunakan metode pembelajaran iya. yang akan menjadikan siswa tersebut aktif, Mm-mm. menggunakan sumber belajar yang beragam, terus siswa juga yang kurang memahami dalam pembelajaran itu saya berikan bimbingan khusus Bu. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, misalkan dengan membuat video TikTok Iya. atau menulis artikel, membuat poster atau apa ya PPT seperti itu Bu. Ya, iya. Iya Ibu Asti, itu rencananya sangat bagus menurut saya Ibu Asti untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan untuk siswa yang kurang memahami materi dalam pembelajaran Ibu? Oh iya Bu Wiwi, bimbingan itu bisa saya dapat berikan itu melalui soal latihan Bu. Ya, istilahnya sesuai kemampuan siswa. Jadi kayak mungkin saya pertama kali mungkin saya akan membuat soal pedagogi kayak gitu Bu, istilahnya mungkin melihat kemampuan awal peserta didik, baru Ya, dilanjutkan dengan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, karena setelah ya. mengetahui apa ya, kemampuan awal peserta didik itu seperti Oh itu. iya, tapi tetap selalu dibimbing ya Bu ya. Tetap selalu Iya Bu dibimbing Wiwi, terus-menerus ya iya Bu. Bu Wiwi, Oh iya iya. Bu Wiwi. Tetap Eh, tetap saya akan bimbing sampai selesai Bu Wiwi. Oh iya, ya. Ya Ibu, semoga siswa-siswi Ibu Asti lebih aktif, dapat memahami materi dengan baik dan mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu Asti. Iya Bu Eh, Wiwi, terima kasih atas iya, dukungannya Bu Wiwi. ya. Terus apa Ibu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Rencana saya insya Allah akan dimulai pelaksanaannya minggu depan Bu. Iya. Insya Allah saya akan konsisten agar saya dapat melihat perubahan Bu yang terjadi pada siswa-siswi saya di kemudian hari. Oh iya Ibu. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu komitmen Ibu dalam menjaga komitmen itu Ibu?
Dalam hal ini tentunya kepala sekolah, Bu. Itu kepala sekolah, rekan Ya, sejawat, ya. dan saya juga berkonsultasi memberikan informasi kepada orang tua wali murid untuk bisa bekerja sama, Bu. Oh ya, ya Ibu, kita harus saling bekerja sama agar membawa dalam proses pembelajaran di kelas Bu AC. Bagaimana tindak lanjut Ibu AC yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan komunikasi, Bu. Komunikasi baik dengan kepala sekolah, terus rekan sejawat itu tadi, terus juga dengan orang tua wali murid, Bu, tentang apa ya, perkembangan siswa-siswi anak putra-putrinya di sekolah. Itu seperti itu. Oh iya Bu AC, bagus sekali rencana Ibu AC. Ini semoga rencana Bu AC bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, siswa lebih memahami pembelajaran, materi pembelajaran yang diberikan siswa lebih tepat waktu, eh, pengumpulan tugas juga lebih tepat waktu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Asih sekarang setelah berbincang dengan saya? Ya, Bu, alhamdulillah, Bu, perasaan saya lebih apa ya, santai, lebih istilahnya plong gitu ya, lebih lega gitu istilahnya. Iya, Karena dari kemarin tuh kayak pikiran saya berat, ini bagaimana ya, ini harus bagaimana ya, Bu, iya, gitu ya. Karena sudah berbagi cerita dengan Bu Wiwi, menggali iya, penyebab permasalahan, iya. dan dapat menemukan solusi yang baik dari masalah yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Bu Aste. Pada siang hari ini saya rasa perbincangan yang baik, luar biasa, dan saya harap Ibu Asih benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat dan perasaan senang gitu Ibu Asih. Iya, Bu Wiwi, insya Allah saya akan selalu semangat, Bu, dalam membimbing putra-putri siswa-siswi saya di sekolah, Bu. Iya, Eh, Bu Asih, ya, kira-kira Bu. adakah hal lain yang akan dibicarakan lagi Bu Asih? Eh, saya rasa cukup, Bu. Saya rasa cukup cukup hari ini, Bu, untuk Bu Wiwi. Dan Iya, terima kasih banyak, Bu Wiwi, atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya, iya. Bu Wiwi. Sama-sama Ibu Ase, kalau begitu saya mohon undur diri ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dengan kesehatan dan Amin, amin, keselamatan dan menjadi guru yang lebih baik untuk anak amin, didik kita di masa depan. amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya baik Bu Wiwi, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kan jatahnya Bu, gitu. Ya, mari kita Ya, mulai Bu. yes, mari Bu. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Iya Bu Asih. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya hari ini Bu Wiwi? Iya, alhamdulillah baik Bu Asih. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar sama Ibu Asih? Ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu Asih. Baik Bu Wiwi, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini loh Bu Asih, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya didik itu kurang antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari jumlah siswa didik saya Ibu di kelas. Jadi menurut Bu Wiwi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya Bu Asih, saya mengharapkan untuk obrolan kita hari ini yaitu mengharapkan solusi atas permasalahan apa tentang antusiasme murid-murid yang saya didik Ibu di kelas.
menurut Bu Wiwi, hal apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu, Bu? Oh ya Ibu, kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, murid saya kurang antusias, mungkin karena pembelajaran yang saya terapkan atau yang saya uh, uh, lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton, serta saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Kira-kira apa saja, Bu, yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam proses pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid saya itu, anak didik saya itu menginginkan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, dan tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Ibu. Wah, saya sependapat untuk dengan Bu Wiwi ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik, tidak membosankan pada proses pembelajaran itu? Menurut saya pembelajarannya harus berpusat pada murid, Ibu. Kemudian murid-murid atau anak didik saya itu untuk aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian ada ice breaking ataupun ada games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas Bu yang diberikan kepada murid-murid Ibu Wiwi, apakah penyebabnya sehingga murid-murid tersebut kurang antusias Bu dalam mengerjakan tugas? Mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Ibu. Seperti itu. Selain itu, selain terlalu banyak, mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan untuk anak didik saya, Ibu. Kalau boleh tahu Bu, Bu Wiwi menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Saya biasanya di awal itu menggunakan lembar kegiatan atau LK yang ada di perpustakaan atau yang ada di kelas saya atau mungkin yang saya buat. Tetapi LK itu ya kurang menyenangkan untuk anak didik saya itu, Ibu. Adakah sumber belajar selain LK itu Bu? Eh, Enggak, Ibu. Uh, yang Saya pikir banyak, Ibu. Saya ya, pikir banyak iya. ya, Bu, sumber belajar seperti video video YouTube, kemudian bahan dari alam, kemudian buku cerita, boneka, balok, terus kemudian anak itu sendiri, Bu. Anak itu sendiri menjadi sumber bahan belajar saya dalam pembelajaran praktek langsung, Ibu. Oh, nah, betul Bu Wiwi, betul sekali itu Bu Wiwi. Saya yakin sekali Bu Wiwi apabila bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias Bu, lebih aktif dalam pembelajaran. Suasana kelas itu lebih kondusif, lebih menyenangkan sehingga murid-murid tidak merasa bosan lagi pada proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Gini, Ibu. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam kepada anak didik saya, yaitu termasuk sumber belajar yang seperti video YouTube, bahan alam, praktek langsung. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Ibu. Kemudian bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dari beraneka ragam sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, atau sajak, ataupun gerak lagu, Ibu.
bagus sekali rencana Bu Wiwi. Wah, Iya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. iya Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu Bu Wiwi terhadap rencana ini Bu? Ya Ibu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu. Itu rencana saya, komitmen saya, Ibu. Waduh, wah bagus sekali Bu. Saya sangat 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 mendukung ya Bu rencana Ibu. Iya, Mudah-mudahan semua rencana yang sudah dibuat oleh Bu Wiwi itu berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. iya Ibu. Bagaimana Bu perasaan Ibu hari ini setelah Ibu um, ngobrol-ngobrol bersama saya? Sekarang perasaan saya sudah lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Ase untuk menggali dan menemukan solusi yang baik dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya, Ibu. Alhamdulillah Bu Wiwi, semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dan dengan penuh semangat ya Bu ya. Terus dan juga jangan lupa bahagia, tetap merasa bahagia, merasa perasaannya senang ya Bu ya. Iya Ibu, saya akan selalu semangat dan selalu tetap membimbing murid-murid saya semaksimal saya eh, se, semaksimal kemampuan saya, sehingga saya selalu berusaha dan berusaha untuk membimbing anak didik saya, Ibu. Kira-kira ada hal lain Bu yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu? Eh, saya rasa sudah cukup, Bu. Eh, Terima kasih Bu Ase atas waktunya, eh, waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, anak-anak didik Amin. kita di Amin. kelas maupun Amin. di luar kelas, di lingkungan maupun di masa anak-anak kita sekarang maupun di masa yang akan datang, Ibu. Amin, amin ya Bu. Sama-sama Bu Wiwi. Kalau begitu saya undur diri ya Bu ya. Mohon undur diri, mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Wiwi. Iya Bu Ase, terima kasih banyak. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan keadaan yang sehat, dengan menjadi guru yang lebih Amin. baik untuk anak didik kita di masa yang akan datang. Terima kasih Amin. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Dadah. Nah, ini